Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan ke Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izin Allah, pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, Bapak dengan kondisi sehat walafiat, begitupun semua peserta KKNDR semoga dalam keadaan sehat walafiat, dapat bertatap muka dalam pertemuan bimbingan teknis ya, sekaligus sebagai evaluasi kegiatan di siklus 1. Nah, kegiatan ini tidak lain adalah sebagai silaturahmi bagaimana pelaksanaan di siklus 1 itu sudah sampai tahap mana gitu. Ya, nanti kalaupun misalkan ada waktu kemudian suasana sudah kembali normal, ya tali silaturahim ini tidak sampai di sini ya. Sampai membuat sebuah kenangan yang tidak akan terlupa. Kemudian Bapak ingin tahu informasinya seputar yang pertama, apakah kuota sudah masuk semuanya? Belum, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. Oh, yang belum via chat ke Bapak ya? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Yang belum via chat ke Bapak. Berarti alhamdulillah sebagian sudah dapat kuota ya. Kemudian untuk masing-masing ini juga di screenshot ya untuk laporan individu bahwa hadir mengikuti kegiatan bimbingan siklus 1. Karena kegiatan ini secara resminya ada 3. Ya, jadi bimbingan siklus 1, siklus 2 dan siklus 3. Selebihnya nanti kita akan lebih banyak komunikasi by WA gitu. Jadi silahkan di ini dulu, di screenshot dulu oleh peserta semua sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah ya. Dan bagi yang belum, tidak bisa bergabung, tadi ada yang sakit, ya semoga cepat sehat kembali. Kemudian ada yang kendala sinyal, ya tidak apa-apa. Nanti bisa dilihat di YouTube ya. Karena ya, ini di apa namanya, di record, nanti akan disampaikan ke YouTube. Yang pertama, apakah ada kendala terkait siklus 1? Atau tidak ada kendala sama sekali? Jadi sekarang pertemuannya bimbingan siklus 1. Jadi targetnya apa? Yang pertama, sudah silaturahim ke Pak RT atau Pak RW setempat. Ya, kemudian ke unit-unit kegiatan lainnya. Ya, apakah di sana ada kegiatan apa? Ya, ada majelis taklim, kemudian apakah di lingkungan terdekat itu ada sekolah, ya, kemudian ada grup ibu-ibu arisan misalkan. Nah, targetnya boleh secara tatap muka ataupun secara online. Ya, Pak, karena kami adalah zona merah sehingga kami dilakukan secara online. Online by WA boleh. Ya, dengan Pak RT-nya. Tapi kan nanti di screenshot ya, semuanya terdokumentasikan dengan baik. Ya, hari pertama kegiatannya apa? Misalkan mengunjungi Pak RT, hari kedua mengunjungi Pak RW. Ya, kemudian ditambah lagi kegiatannya menyusun program, membuat tabel, laporan, ya, berkonsultasi ke dosen pembimbing lapangan. Nah, itu kan dalam satu hari ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan KKN. Kecuali makan ya, kalau makan itu ya saya kemana itu mau pribadi. Ya Siva ya, Rahmadika ya. Pak. Ya, jadi apa pokoknya membaca juknis ya, itu juga semuanya dilaporkan, dicatat. Karena nanti ada namanya deskripsi kegiatan ya. Jadi deskripsi kegiatan apa saja, objeknya di mana ya.
setiap kejadian harian itu dicatat. Ya, misalkan mendengar suara apa gitu, kemudian saya datang dan menghampiri ternyata tidak ada apa-apa misalkan ya. Ya, pokoknya di lingkungan lah, dinamika di lingkungan seperti apa. Ya. Nah, jadi di siklus itu sudah tergabung di grup WA, RT atau RW. Ya, jadi cakupannya sempit saja, nggak usah luas-luas. Ya, pokoknya kita datang ke sana, sampaikan tujuannya, kan ada surat ya, diisi sendiri suratnya, surat pengajuannya. Jadi keberadaannya itu adalah sebagai mahasiswa KKNDR. Ya, jadi diketahui, oh iya sedang ada mahasiswa di sini sedang melakukan, ya kan ngobrol-ngobrol bagaimana. Nah sekarang itu belum sampai ke program ya. Ya, jadi cari dulu informasinya Pak di sini itu kebiasaannya seperti apa. Ya, misalkan yang pertama itu kan mendata dulu ya, mendata ada berapa warga yang terdampak COVID. Ya, ada berapa? Yang terdampak itu kan bisa terjadi misalkan karena tidak bekerja sekarangnya itu. Ya. Karena misalkan kalau dulu itu ada sekolah, bisa berjualan, kalau sekarang tidak berjualan, itu kan terdampak COVID. Ya. Misalkan ada saudaranya yang sakit, yang terdampak, dianalisa kenapa bisa seperti itu, ditanya-tanya dan lain sebagainya. Nah, ini apa namanya? KKNDR ini tidak lain bagaimana memberikan sebuah empati ya kepada warga setempat lewat bidang keilmuan kita masing-masing. Ya, kalaupun misalkan ada yang psikologi, oh bagaimana sih dari aspek psikologi untuk menangani COVID ini? Ya, kalau dari backgroundnya pendidikan, ya bagaimana sih caranya agar menyemangati guru dan siswa, kemudian orang tua agar semangat belajar dalam suasana yang terbatas ini. Ya, kalau dakwah misalkan, bagaimana nanti berperan serta menyampaikan informasi yang benar. Ya, ada yang dari Fakultas Dakwah? Saya Pak, dakwah Ya, dan komunikasi. Ya, itu kan Dakwah dan itu. komunikasi. Ya, jurusan apa? Ilmu komunikasi jurnalistik, Pak. Ya kan itu bisa menyampaikan informasi tentang seputar dunia jurnalistik. Bagaimana sih sekarang itu kan tantangan kita itu adalah handphone ya. Semua orang punya tantangannya di handphone. Apakah handphone lebih banyak disentuh daripada yang lain kan seperti itu. Nah, bagian dari ilmu komunikasi ya disampaikan. Ya, bisa by WA, chatnya jangan lupa di screenshot ya. Ya, misalkan tadi pagi screenshot warga ya apa isinya misalkan. Ya dan lain sebagainya. Pokoknya dokumentasinya itu harus di ini ya, di apa? Kalau kita ada bahan ini kelihatan nggak? Slide-nya? Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan. Kelihatan. Nah, kelihatan. Kelihatan ya. Nah, Bapak ingin informasi ya, informasinya apakah ada kendala-kendala, misalkan yang pertama itu ada wilayah yang ditolak ya. Ya, ada yang pesertanya ditolak itu kasihan juga kan. Ya. Karena memang yang pertama informasinya belum sampai. Jadi informasi yang pertamanya tidak melalui surat, misalkan tidak melalui mekanisme yang baik sehingga ada miskomunikasi dan alhamdulillah sudah selesai. Nah, peserta KKNDR yang dibimbing oleh Bapak 289, 290 dan 291 semuanya diterima dengan baik? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Ya, alhamdulillah. Saya, Pak. Ya, silakan sekarang sambil ngobrol saja, ngobrol ringan. Silakan. Oh iya, Pak. Kan aku yang kemarin ngechat Bapak Perkenalkan yang dulu. di Cimahi. Oh, namanya Sipa Rahmadika. Ya, Sipa ya. Jurusan sejarah. Ya. Jadi kemarin saya ada kendala ketika saya mencoba mendatangi Pak RT yang di Cimahi. Ya. Katanya kalau untuk data-data itu belum ada, terus
kayak gitu yang saya dapat intinya, dia kayak mau nggak mau gitu Pak nerima saya KKN di sini, jadi saya bingung. Makanya saya bilang ke Bapak, kalau saya ikut KKN di teman saya boleh nggak? Kayak gitu. Oh iya, iya. Nanti mudah-mudahan ada Iya solusi Pak. terbaiknya ya. Eh, Iya, saya juga sedang mencari solusi itu. ya, ya. Kan yang pertama itu untuk Neng Sipa ya. Ya Pak. Kalaupun misalkan tidak memungkinkan di sana itu karena memang wilayahnya kota bukan? Kota Pak, Kota ya. Tetapi komplek gitu. ya memang biasa seperti itu ya kejadiannya. Nah sekarang Mm-mm. jika memang memungkinkan bergabung sama temannya, apakah di sana juga diizinkan? Kebetulan saya tuh sudah menyiapkan beberapa plan Pak dari awal. Plan di Cimahi dan saya juga sudah menyiapkan ketika kalau saya bergabung di Padalarang bagaimana nih? Apakah Hmm, RT setempat di sana menerima saya atau tidak? ya, Saya udah ke RT yang di Padalarang, saya juga udah ke RT yang di Cimahi. Ternyata kesimpulannya lebih welcome RT yang di Padalarang, Pak. Ketika saya ke Padalarang disambut, "Oh ya. iya silahkan, kita juga butuh bantuan Neng buat mendata itu," katanya Oh iya. begitu. Nah sekarang kan informasinya dapat ini ya. Kalau Bapak kemarin kan laporan ke pihak LP2M harus di wilayah setempat. Tapi karena Iya, Pak. kondisi seperti itu dan mereka pun menerima dengan catatan harus memenuhi protokol kesehatan. Nah, betul. Ya, jadi Sipa diizinkan silakan di sana dengan deskripsinya sampaikan nanti di laporan. Ya, Siap. ya. Kan Terima kasih kalau banyak, takut Bapak. lupa ya, takut lupa. Misalkan Iya. kejadian-kejadiannya misalkan di sini karena ada kondisi yang seperti ini tidak memungkinkan di wilayah setempat, tetapi kemudian dengan segera untuk mencari apa namanya tempat yang baru dan diizinkan sudah dikonsultasikan. Kalau mereka welcome, laksanakan saja. Nanti tinggal Siap, di Pak. mana? Terima kasih, Bapak. Tinggalnya saya paling kalau saya tuh masih minta perizinan, apakah saya boleh PP Cimahi ke sini, apakah saya harus stay di sini, kata saya gitu. Kalaupun saya harus stay di sini, saya ada teman di sini, jadi saya bisa bareng teman saya itu, Pak. Iya, ya tidak apa-apa. Yang penting tetap jaga jarak ya. Iya, Ya, jaga jarak. siap. Ya, pokoknya poin pentingnya itu pakai masker kan, Protokol kesehatan. pakai sarung tangan, kemudian bawa hand sanitizer Siap. diperlihatkan karena ada kemarin beberapa wilayah kajiannya sampai komplit ya. Ya, tidak hanya masker, ya. Mana sarung tangannya? Mana hand sanitizer-nya? Ya simpan aja dulu, disimpan di tas itu ada bukti. Ya, kan 150 kali Siap. 150 kali 3 poin kan 450, itu bayar di tempat. Ya, bahaya ya, bukan ini aja ya, harus safety juga. Ya, Siap, silakan Pak. saja ya. Iya, siap, Silakan Pak. saja laksanakan sebaik Ya, mungkin. Tetap terima kasih banyak, Pak. ya, tetap jaga kesehatannya. Nah, di sini kan ada tujuannya mahasiswa turut serta memberikan kontribusi bagi masyarakat dengan kondisi serta disesuaikan dengan kompetensi yang bersangkutan. Jadi jangan lupa disisipkan kompetensi keimpian kita. Ya, kalau tadi kan dari psikologi, kemudian dari sejarah. Nah, sejarahnya juga bisa dikaitkan dengan kondisi pandemik sekarang ya. Dulu di zaman Rasul gitu, ada kejadian bencana gitu. Bagaimana caranya? Ya jangan memasuki daerah tersebut dan kita jangan keluar kan. Nah, dari sisi Siap. sejarah yang lain banyak ya. Pokoknya pasti yang backgroundnya sejarah, Neng Sipa pasti lebih paham loh tentang dunia sejarah. Insya Allah. Ya. Kemudian fokusnya memang jangan terlalu luas ya, cakupannya RT RW saja ya, masing-masing atau komunitas tertentu. Bantu mereka seperti apa. Jadi sampaikan titik fokusnya bahwa kami datang ke sini sebagai individu. Kemudian ingin terlibat apa namanya mencari informasi apa dampak yang terkait dengan COVID ini, kemudian apa yang bisa saya lakukan. Ya, jadi bukan kan kalau di masyarakat luas itu kalau KKN yang bergabung bersama bayangannya KKN itu membawa dana yang sangat besar. Ya. Neng atau A tegaduh WC di dia mah pangbangunkeun WC misalkan pangbangunkeun tempat olahraga. Nah, biasanya seperti itu tuntutan warga. Ya, kalau individu plusnya kan tidak mungkin seperti itu ya. Kita cari data saja, cari data, wawancara. Nah, ketika ngobrol
jangan lupa dicatat juga ya. Jadi disimpan teksnya. Ya, saya menanyakan berkunjung kepada Pak Ahmad. Pak Ahmad, keluarganya ada 8. Dan sekarang terdampak COVID dikarenakan tidak jualan karena sekolahnya online learning, ya dan lain sebagainya. Ya, ini pasti tahu ya bahwa tahapan 1 itu terjalinnya hubungan baik dengan ini ya, dengan masyarakat kan. Alhamdulillah tadi sudah. Ya. Nah, mau laring atau luring, teridentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang terdampak itu kan. Jadi hari pertama terjalin hubungan, ya. Hari kedua ada kelompok-kelompok yang terdampak. Kalau tidak ada, tulis tidak ada. Ya, alhamdulillah kami tidak menemukan kelompok yang terkena dampak dikarenakan ya di wilayah kami setempat semuanya berprofesi sebagai petani misalkan. Kan kalau petani mah tidak ya, ya cenderungnya kan pergi ke sawah atau ke kebun. Yang ketiga, teridentifikasikan masalah, kebutuhan, dan potensi yang ada di masyarakatnya. Potensinya apa sih yang bisa dikembangkan? Kita itu datang ke sana memberikan solusi, ya, tetapi bukan materi, tapi pemikiran. Nah, pemikiran kan bisa jadi misalkan ada warga yang stres, ya, takut keluar, fobia dan lain sebagainya. Hari keempat, misalkan kita datang, klasifikasi masyarakat terutama yang diakibatkan oleh COVID. Jadi ini kan masih di rumah, diklasifikasi mana yang terdampak karena dagang, ya karena misalkan bekerjanya WFH dan lain sebagainya. Ya terbangunnya kesadaran akan permasalahan yang ada di masyarakat. Nah jadi sekarang kan acuh tak acuh ya terhadap masalah itu. Ya padahal kita masih terus berupaya bagaimana dampak COVID ini segera berakhir ya. Silahkan, ada yang lain? Dari Neng Sipa tadi dari 2 berapa? 290? Aku dari 289, Pak. Oh ya, 289 ya. Berarti sekarang minimal 290 dan 291 ada perwakilan. Coba, siapa yang akan menyampaikan informasi? Nanti biasa share ya. Oh, saya melakukannya ini, Pak. Saya ada masalah ini, tapi solusinya sudah saya temukan. Ya, disampaikan di sini. Silakan. Atau lanjut dulu, Bapak dulu menyampaikan. Lanjut dulu kayaknya, Pak. Ya. Nomor 6 itu terinventarisir harapan-harapan masyarakat dan pemerintah. Ya, jadi di siklus 1 itu apa sih Bapak harapannya? Ya. Nanti kan bisa kalaupun misalkan di wilayah setempat itu ada pekerja sosial atau bekerja yang di BNPB, ya kita bisa gabung. Ya. Bapak di sini ada nggak warga yang sebagai relawan? Ya, Bapak ada nggak warga yang terlibat aktif dalam kegiatan penanganan bencana ini? Ya, ataupun ada nggak di wilayah setempat itu yang menjadi tenaga kesehatan? Kita ngobrol saja. Ya, apalagi nanti akan bertemu dengan alumni biasanya yang akan respon. Ya, kenalkan juga. Oh dari saya dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Oh iya ya Neng Abiga alumni. Nah itu akan semakin kuat. Ya semakin kuat. Nanti akan dibantu. Data-data tenang weh. Ya data-data kalau di RT RW tidak ada ya bisa minta ke desa. Ya kalau data itu silakan saja datang sekali-kali ke desa. Ya sampaikan saja perkenalannya saya dari kampus UIN, ada KKNDR, tapi cakupannya RT atau RW. Mohon izin apabila saya butuh data. Sudah, ya dalam kondisi tetap ini ya, tetap jaga kesehatan juga. Silaturahmi ke berbagai kalangan di sana. Ya. Kemudian diperolehnya ulasan dan masukan DPL. Ya. Ini kan sedang ya. Nah ini by WA itu bisa dilakukan. Ya. Terlaporkannya hasil refleksi oleh peserta KKNDR kepada DPL. Nanti Bapak laporannya digabungkan saja dengan siklus 2 nanti tanggal 20 Agustus. Ya, jadi siklus 1 dan siklus 2 sudah ada laporannya. Ya.
Kemudian diperoleh hasil refleksi sosial. Ya, apa sih sebetulnya temuan-temuannya di sana itu, bagaimana dampaknya? Kalau misalkan ada dampak negatif, sampaikan juga. Ya, ada berapa orang di wilayah RT itu, kalau misalkan RT warganya ada 40, ada berapa orang sih yang terdampak? Ya, didata namanya, anggota keluarganya. Nah, nanti di akhir itu di pelaksanaan, kita minimal memberikan sebuah upaya. Ya, oh bagaimana sih? Ya, kalaupun misalkan Bapak itu yang terdampak tidak dapat bantuan, kan kita bisa ajukan ke desa, betul tidak? Ya, ajukan ke desa, Pak, punten gitu. Ada warga kami di sini yang terdampak, mohon untuk nanti dimasukkan ke dalam data bantuan. Ya. Nah, dalam sebuah proses ya, ini adalah sebuah proses ya, tahapan prosesnya. Ini kan melakukan sosialisasi sudah ya, boleh media yang ada di WhatsApp grup ya, silahkan. Kemudian memulai diskusi, memperkenalkan diri pasti sudah, menyampaikan bahwa dirinya tidak banyak tahu mengenai kondisi kehidupan masyarakat, karena masyarakat warga diminta untuk aktif. Jadi dipancing ya, ya dipancing saja, ya dipancing-pancing, tapi secara komunikasi yang santun, yang baik. Ya. Kalaupun daerah tersebut misalkan tidak terdampak, ya alhamdulillah. Ya, kemudian peserta menciptakan suasana menjadi cair dengan berbagai cara dan sampaikan bahwa semua peserta berkedudukan setara semua. Ya. Jadi menciptakan suasana menjadi cair ya. Maksudnya ini berarti antar peserta KKN di tiap kelompok sudah saling mengenal? Sudah, Pak. Sudah ya, itu kan belum ya. Neng Dian, Sri Wirnani sudah? Iya, sudah, Pak. Sudah ya. Neng Anggina nih. Iya. Ini ada yang dari jauh? Saya Bukan di Jawa Timur, Pak. Oh iya, Neng Yan. Neng Anggina di mana Jawa Timurnya? Di Mantingan, Pak. Tapi alhamdulillah. Kondisinya zona apa? Kuning, Pak. Kegiatannya udah sampai mana? Udah tadi hari ini saya ngedata dari rumah ke rumah, Pak. Karena RT-nya nggak punya data komplitnya, Pak. Oh ya, bagus berarti ya. Apa jurusan? Sastra Arab, Pak. Iya, alhamdulillah ya, subhanallah ya. Jadi nanti pelaksanaannya mau seperti apa di tahap pelaksanaan di siklus 3? Rencananya saya kalau mau mengajarkan, Pak. Jadi anak-anak di sini kan masih kampung banget gitu. Mereka juga belum begitu paham sama pembelajaran online gitu. Oh, iya. Jadi saya mau bikin kayak kursus untuk membantu mereka paham dengan pelajaran gitu. Oh, Tapi dengan protokol kesehatan juga gitu, Pak. Ya, bagus ya. Jadi minimal udah dibuat grup khusus di lingkungan setempat. Anak-anaknya ya, anak-anak kan kalau misalkan kalau pakai handphone buat grup khusus. Kalau tidak pun bagaimana caranya kita memberikan sebuah pemahaman tentang belajar jarak jauh ya, yang Anggina ya. Jaga kesehatan ya. Iya. Ya. Nah, untuk laporan ada yang mau ditanyakan? Tapi Pak, kalau ngumpulin mereka buat belajar bareng gitu nggak apa-apa kan? Tapi kita jalanin protokol COVID ini. Ada berapa orang? 10, Pak. Oh, bisa. Ya, jadi yang penting ada izin dari orang tuanya. Iya. Ya, semuanya ada izin pokoknya. Nah, sampaikan dulu ke Pak RT tanggal sekian saya misalkan hari Rabu ada kegiatan mengumpulkan anak jumlahnya 10 orang, mohon izin. Ya, nanti kalaupun ada informasi dari warga yang melaporkan kan sudah laporan. Alhamdulillah izin udah dikasih, Pak. Oh, alhamdulillah. Iya, berarti bagus ya. Tinggal dilaksanakan saja. Nah, kemudian laporan individu itu kan totalnya 13 sampai 18 halaman. Ya, berarti satu siklus itu 6 berarti ya. 6 ataupun 4 karena kan nanti ada deskripsinya. Ya, deskripsi bisa 2 halaman menceritakan tentang kampung setempat bagaimana dari mulai pertemuan dengan Pak RT, ya Pak RT memberikan sebuah
izin yang sangat luar biasa. Ya, nanti kan ada deskripsi seputar kehidupan RT RW setempat kan dari desa ya, ada datanya ya. Berarti ke desa juga boleh bersilaturahmi. Nah, kemudian ini untuk hariannya seperti aneh aja, bebas dibuat ya. Ya, jadi laporan kegiatan siklus 1 tanggal berapa? Ya, bulan Juli misalkan, ini kan hari tanggal. Kegiatannya apa? Hasilnya apa? Kemudian tanda tangan yang dituju atau para. Nah, tadi misalkan bertemu dengan majelis taklim, dengan ibunya, ibu apa namanya, ibu ketua DKM-nya atau apa. Ya, silahkan saja. Jadi ini bebas, semakin banyak ya berarti poin penilaian akan semakin bagus. Ya. Jadi tidak hanya fokus ke kegiatan lapangan saja, misalkan memberikan melayani siswa PR gitu. Boleh juga. Ya. Pokoknya dalam waktu 1 bulan 40 hari penuh itu isi dengan kegiatan-kegiatan background kependidikan kita, kemudian melayani warga. Ya, warga itu baik orang tua, ya ataupun siswa dan sebagainya, itu dicatat di sini. Ya. Berarti Bapak yakin semua peserta di sini sudah sampai berapa catatan? Sudah dibuat? Seperti ini minimal laporannya? Alhamdulillah, Pak. Ya, itu ya. Jangan lupa pokoknya. Udah berapa banyak? Kalau saya dicatatnya per hari gitu, Pak. Ya, bagus. Per hari jangan 1, ya 3 misalkan. Apa pokoknya? Iya. Ya. Misalkan Membaca hari ini buku saya juknis. mengunjungi siapa. Ya, betul. Kayak gitu, Membuat Pak. program misalkan. Tanda tangan yang dituju, kalau yang tidak dituju pun boleh. Ya. Jadi karena kan tidak kemana-mana, misalkan memberikan layanan belajar online kepada siswa, kan tidak keluar ya. Berarti kan di dalam. Keterangannya dilakukan secara online. Ya, di tanda tangan itu kan 2, ya mengaji bersama atau apa, training motivasi atau webinar atau membuat player ya. Nah, kemudian untuk ini laporan tertulisnya, kemudian ada dokumentasi siklus ya. Nah, ini tidak baku sih sebetulnya, Bapak buat sendiri ya. Foto kegiatan ya, kegiatan-kegiatannya seperti apa. Ada fotonya, ada keterangannya di sini. Ya, ada kegiatannya. Kemudian medsos nih, ini yang medsos juga penting, boleh membuat media sosial via YouTube ataupun via Instagram kelompok. Nah, sudah ada belum? Sudah. Udah, Pak. Yang di Ya. Instagram. Nah, itu ya bagus ya. Nanti kan yang dilaporkan per kelompok itu digabung menjadi sebuah buku bunga rampai, kemudian ada link Instagramnya ya. Jadi upload apa, kan individu pasti punya kegiatan tadi, mengupload ke WhatsApp foto kegiatan berkunjung kemana. Ya. Sekarang saja kan bimbingan siklus 1 ya, ataupun mengupload kegiatan pertemuan dengan kelompok. Ya, kan kayaknya sering nih kelompok itu kan, kelompok 289, 290 dan 291 ada kumpul barengan. Ya, itu juga semua kegiatan-kegiatan itu dilaporkan dengan baik. Ya, itu yang yang Bapak share. Ada waktu sekarang untuk diskusi ya. Ya. Silahkan didiskusikan kembali. Mohon maaf ya, belum Bapak jawab di sini ya, di grup chat ya. Tapi ini tidak mengurangi rasa hormat bila yang ingin tidak bisa gabung karena ada kendala, diizinkan. Silahkan dimulai, tanya jawab kembali. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, nama dan kelompoknya. Nama saya Encep Iim, kelompok 291. Ya, Kang Cep. Mana? Encep tuh.
Saya ingin menanyakan apakah boleh kalau misalkan KKNR ini pelaksanaannya itu berupa training, pelatihan, semacam cara mengingat dengan mudah untuk membantu anak-anak SD gitu, Pak. Iya, Kang Cep, ya Boleh. Ancep ya. Pendidikannya apa? Jurusannya? Kalau saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Wah, itu. Alhamdulillah ya. Nah, yang pertama, kegiatan itu bagus sekali. Ya, jadi tapi jangan dilakukan sekarang dulu. Ya, tahan Dan dulu. itu untuk pelaksanaan tahap 3. Ya, betul. Ya, bagus. Ya. Silahkan, silahkan. Jadi ada kegiatan masing-masing punya kegiatan inti dan ada kaitannya dengan background pendidikan. Ya, jurusan kita, gitu ya, jurusan masing-masing. Ya Pak, jurusan saya berbeda, tapi di warga ya sedikit saja. Ya, ketika bahasa Arab kan nanti dikenalkan kepada siswa tentang bahasa Arab, ilmu bahasa Arab, pentingnya belajar bahasa Arab. Ya, kalau Al-Quran kan kehidupan sehari-hari ya. Misalkan ada kegiatan bimbingan tahsin kan ya. Ada lagi? Ancep? Satu lagi, Pak. Mangga. Kalau misalkan kita pelaksananya itu melanjutkan program ngajar ngaji di surau-surau gitu. Boleh. Kegiatannya apa? Pokoknya kita memberikan kontribusi kepada masyarakat, tetapi kaitkan juga tentang ini ya, tentang COVID-nya ya. Oh iya Pak. Jadi Iya, Pak. pesan pemerintahnya disampaikan. Ya, warga, para ibu, ya minimal 5 menit. Anak-anak semuanya tolong di rumah, ya cuci tangan, istirahat yang cukup. Nah itu pesan mahasiswa, pesan dari kampus kan begitu. Ya mudah-mudahan dengan keberadaan para peserta KKN ini masyarakat merasa diingatkan kembali. Boleh. Semua kegiatan yang ada di pikiran masing-masing. Yang pertama itu mampu ya, senang, jangan terpaksa. Jadi, aduh saya mau melakukan pelatihan ini tapi biayanya besar, jangan. Ya, yang sederhana saja, yang kita bisa, misalkan warga juga menerima, kemudian ada izin dan lain sebagainya, silahkan saja. Ya, yang penting itu yang jadi kata kuncinya, laksanakan yang apa kita bisa, yang terjangkau, kemudian ada izin. Ya, boleh bagus. Dilanjutkan, silahkan. Saya mau bertanya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, mohon Ancep. Mangga. Nama saya Aziza Nurohak dari kelompok 291. Izin bertanya, sebenarnya Pak, aku belum terlalu jelas mengenai deadline tiap tahapannya gitu. Misalnya tahap 1 berakhirnya itu sampai kapan, dilanjut tahap 2 itu tanggal berapa gitu Pak, mau minta kejelasannya. Oh ya, bagus pertanyaannya ya. Jadi kegiatan ini kan intinya ada 3 ya, siklus 1, 2, dan 3. Siklus 1 itu akan berakhir sampai tanggal 31 Juli ya. Jadi ketika 31, setelah 31 berarti kita sudah masuk ke siklus 2. Nah, jadi dalam rentang kegiatan tersebut diisi gitu. Ya, tapi tidak berat. Ya, kegiatan. Jadi ada kegiatan-kegiatan hariannya. Ya, enggak misalkan siklus 1 kali saja beres kunjungan ke RT, enggak gitu juga. Ya, jadi sosialisasinya yang matang agar nanti di tahap kedua itu tidak lagi ke sosialisasi karena orang sudah tahu. Ya. Ke tahap siklus 2 itu kan ada sampai tanggal berapa siklus 2? 7, Pak. 7 Agustus. Iya, Bapak juga ini lagi. 7 Agustus, Pak. Ya, 7 Agustus ya. Itu kan ya betul. Ya, berarti kan siklus 2 itu 7 sampai 24 Agustus. Nah, ini lama ya. Nah, ini 2 minggu lebih ya, hampir 3 minggu ini. Nah, isi kegiatan-kegiatan di perencanaan program berarti matang. Ya. Jadi perencanaan programnya merencanakan di rumah, kan direncanakan dulu. Ya.
Jadi tanggal 7, 8, 9 saya merencanakannya di rumah. Kemudian sisa kegiatannya merencanakan sambil disampaikan ke ketua RT setempat. Pak, saya mau merencanakan kegiatan ini bagaimana Pak? Ataupun Bapak misalkan ada yang bisa kami bantu, ada program apa nih di bulan Agustus? Oh, ada Agustusan. Nah, itu bisa masuk juga. Ya, yang jelas dari 7 sampai 24 itu adalah kegiatannya perencanaan program. Ya, jadi saya besok mau off dulu, mau di rumah silahkan. Ya, tapi di rumah itu dalam waktu 24 jam sisipkan untuk kegiatan KKNDR-nya. Ya, membuat program ataupun jika misalkan ada tamu ke rumah pemuda gitu ya minta bantuan itu bagian dari. Ya, jadi lakukan dengan santai, rileks. Ya, tetap dijaga juga kesehatannya dari tanggal 7 sampai 24 merencanakan program-program yang akan dilakukan. Ya. Neng Aziza, mengerti maksudnya? Ya. Ngerti, Pak. Ya, jadi itu ya. Jadi misalkan Pak, saya 7 sampai 17 kan capek ya santai saja. Ya, merencanakan bisa dari rumah, bisa kita setelah misalkan buat program tadi disosialisasikan dulu, disinkronkan. Ya, misalkan saya biasanya apa sih? Kan ada 17 Agustus ya. Nah, mau seperti apa sekarang? Ya, kan bisa jadi misalkan ada lomba azan ataupun lewat virtual kan? Ya, silahkan saja. Lomba pidato gitu. Atau lomba cerdas cermat gitu. Lewat virtual ini kan boleh. Ya, itu kan merencanakan dulu, yang merencanakan. Tapi kan kalau misalkan 17 Agustus kan sudah dilaksanakan, bukan merencanakan ya, nggak apa-apa langsung saja. Ya, jadi kita juga ikut terlibat dalam kegiatan kewilayahan setempat, misalkan 17 Agustus, tapi masih dalam kategori di dalam KKNDR ini masih dalam tahap merencanakan dulu. Ya, kegiatan inti kita itu belum. Ya, nanti saja disampaikannya di kegiatan pelaksanaan program dan evaluasi 25 sampai 30 Agustus. Ya. Bagus pertanyaannya. Ya, jadi dalam tempo 7 sampai 24 itu ya ini aja kegiatan-kegiatan yang direncanakan. Kalaupun misalkan Pak kegiatan pelaksanaan kami itu tidak 25 sampai 30 tapi panjang misalkan. Boleh di tahap perencanaan itu dilakukan. Ya. Jadi silakan saja. Ya. Jadi dalam tempo 7 sampai 24 misalkan kan seharusnya kegiatan perencanaan, ya. Tetapi karena kegiatan kami banyak, kemudian Pak RT atau Pak RW setempat membutuhkan bantuan kita untuk melaksanakan program, ya silahkan. Ya, jadi tidak terpaku pada tanggal sekian harus merencanakan terus. Kalau ada kegiatan yang kita bisa bantu, silahkan saja. Ya, terutama pasti Agustusan ini, di 17 Agustus kan ada kegiatan-kegiatan dokumentasi dan laporan jangan sampai terlupakan. Ya. Kalau ikut berpartisipasi dalam kurban itu bisa masuk ke siklus pertama ini kan, Pak? Bisa. Ya. Jadi sosialisasi, kemudian ada kegiatan membantu, ini boleh. Ya. Pokoknya selama tanggal sekian sampai tanggal sekian, tanggal yang ditentukan ini kan acuan ya. Kalau ada kegiatan ya lakukan saja. Ya, boleh, bagus sekali. Ya kan ada Idul Adha ya. Iya. Ya. Tuh, bagus. Tapi Pak, di juknis yang diberikan itu ya, Neng, yang siklus 2 itu tanggal 1 sampai tanggal 7 atau emang udah diperbarui? Yang diperbarui. Ya. Ada udah punya yang 7 sampai 24 Agustus? Ya, penutupan itu kan 31 Agustus. Belum, ya? Pak. Belum, Pak. Bapak nanti kirim ya. Ya. Itu kan 7 sampai 24 Agustus perencanaan, Pak. Kalau pelaksanaan programnya jadinya tanggal berapa? 25 sampai 30. Jadi panjang merencanakan itu. Tapi kalau misalkan merencanakannya... Kalau misalkan gini, Pak, saya tuh udah ada bayangan. Ya.
sambil Boleh. melaksanakan. Ya, silakan. Suaranya. Ya, silakan Neng Pelia. Ya kan saya udah punya rencana, bukan rencana ya, bayangan-bayangan gitu Pak. Jadi di sini tuh kan sekolah tuh pada libur gitu. Jadi saya udah ada rencana kayak belajar rutin gitu seminggu kali. Nah itu kan udah bisa mulai dari sekarang tuh Pak. Nanti tuh di laporannya masukin di program apa di siklus perencanaan itu? Oh, kalau kegiatan itu per tanggal saja, meskipun kegiatannya apa namanya kan sosialisasi, tetapi kita sudah melaksanakan kegiatan ya sampaikan saja. Ya, jadi sampaikan nanti di laporan harian tetap ya, tetapi nanti dibahas lagi di pas pelaksanaan. Ya baik Pak. Ya, jadi di pas sosialisasi kan ada tanggal-tanggal tadi. Nah, tanggal-tanggalnya mencantum saja mengajar di PAUD. Nanti di pelaksanaan juga masukkan lagi yang tanggal tersebut. Pelaksanaan pada tanggal 29 Juli memberikan penyuluhan tentang apa gitu ya. Boleh. Jadi nanti laporannya double. Laporan di tanggal yang sesuai dan laporan nanti digabungkan ke pelaksanaan. Ya baik Pak, makasih. Ya. Ada lagi, silahkan. Assalamualaikum. Bapak ingin bertanya. Ya, mangga. Saya ingin bertanya, Pak. Ya, ini dulu siapa dulu, Pak? Neng, Mangga, iya, mangga. Widya Stami. Ya, ladies first. Ya, makasih Pak. Ya, Stami. Pak, saya tuh pengen nanya, kan kalau wawancara langsung itu agak lama ya waktunya. Jadi saya tuh punya ide buat bikin Google Form, terus disebarin di grup WA. Jadi pengisian wawancaranya tuh di Google Form. Jadi saya ngasih beberapa pertanyaan, nanti diisi sama warga gitu, boleh nggak Pak? Sangat-sangat boleh. Ya, bagus. Oh ya. Tapi jangan banyak-banyak. Ya. Iya. Biasanya kan warga mah bosenan. Itu satu. Iya. Yang aja yang spesifik, kemudian pilihannya yang ada, yang jelas, dan pertanyaan juga jelas itu. Dikasih dulu ke mama kita, ke orang tua, mah, ya ngertos tuh pertanyaan nomor 1. Ya, kadang-kadang juga begitu ya. Ya, divalidasi disebutnya. Apa jurusannya, Neng? Psikologi, Pak. Oh iya, psikologi ya. Wah, sudah menguasai berarti dunia psikologinya. Bagus, bagus. Yang lain juga boleh mengikuti ya. Kan mencari informasi yang seluas-luasnya. Ya, Ayandi, mangga. Iya, Pak. Punten ambil teh pakai bahasa Indonesia aja. Jadi ya, mangga. Jadi kami teh ada kendala. Saya teh ada kendala, Pak. Jadi kendalanya tuh para petinggi tempatnya pada keluar kota, Pak. Jadi belum sempat sosialisasi bareng gitu, Pak. Oh iya, iya. Jadi nanti laporan hariannya gimana, Pak? Apakah nanti kegiatannya bisa misalnya nanti hari ini saya nggak ngerjain apa-apa sambil tapi di hari depan nanti saya baru sosialisasi gitu, Pak, gimana? Kan sudah pasti tidak diam terus ya melakukan sesuatu. Kayak ini kan kegiatan ini bikin laporannya. Ya, diskusi dengan kelompok 208. Kelompok berapa, Yandi? 289, Pak. Nah, diskusi dengan kelompok 289 itu laporkan. Ya, apapun pokoknya tentang kegiatan KKNDR ini laporkan. Ya. Apabila misalkan sosialisasi ke RT dan pengurus tempat tidak ada, minimal ke tetangga. Ya, sudah tahu tetangga yang terdekat? Udah tuh, Pak. Nah, itu kan sosialisasi. Ya, hari ini ya kalau ke pengurus-pengurus kan RT tidak ada, Pak RT? Iya, nggak ada, Pak. Sama RW juga. Pak RW?
Pak RW nggak ada, lagi keluar kota katanya. Ada ibunya? Kalau ibunya nggak nerima gitu Pak, nggak nerima kayak ngobrol bareng gitu, jadi nggak tahu apa-apa gitu, jadi sama Oh iya, bapak aja. betul ya. Harus ya kan bahaya ya. Kalau ke desa sudah? Belum Pak. Jadi Nah, masih. minimal ke desa ngobrol. Oh iya. Di tempat tinggal, Udah Ayani? Di tempat tinggal? udah di Apa tempat di tinggal tuh di ini Pak, di dekat rumah saudara Pak. Kalau di sini kurang welcome gitu Pak di sininya. Maksudnya ya, tuh jarang sosialisasi gitu sama warga gitu Pak. Jadi diterimanya di sana Pak, di tempat lain gitu. di tempat lain tapi diizinkan? Diizinkan Pak, welcome gitu Pak. Oh Tapi iya, Pak. sebenarnya udah ngechat gitu ke Pak RW RT-nya gitu Pak, mau ngadain pertemuan, ya udah welcome gitu, nggak apa-apa, boleh gitu. Ya. Jadi disampaikannya di jam kerja ya sebelum maghrib. Informasi kalau nge-WA, perkenalkan nama, ya nama dari mana, ada kegiatan KKN, mohon izin, apa namanya, Bapak selaku Ketua RT berkenan menerima kami, menerima saya, dan mohon apa namanya, mohon informasi kapan saya ingin bertemu dengan Bapak, bagaimana teknis baiknya. Oh, katanya lewat CA, apa namanya, lewat chat saja. Oh, itu juga kan sudah sosialisasi. Ya, kan Oh, iya, Pak. sosialisasi itu boleh datang bertatap muka atau via media. Ya, yang penting chatnya sudah disimpan dengan baik. Ya. Jadi kalaupun Ya. apa maksud dan tujuan Ayandi kemudian RT mengizinkan, itu namanya sosialisasi. Ya. Jadi dibuat nyaman saja, di mana posisi kita yang nyaman, mereka menerima, itu lakukan. Ya. Ya, siap. Makasih, Pak. Ya, sami-sami jaga jarak ya, betul. Ayo, mangga. Kalau tidak ada misalkan sampai pukul 5 ya 17 lebih 5 menit juga sudah selesai, tidak apa-apa. Untuk tahap pertama ini. Sudah di screenshot? Lagi ini yang belum screenshot? Sudah, Pak. Ya, Pak. Kalau nggak gabung ke grup RT RW gitu nggak masalah kan, Pak? Oh, tidak apa-apa. Ya. Soalnya nggak ada grupnya. Oh iya, iya. Tapi minimal punya komunitas ya. Misalkan komunitas dengan anak siswa sekolah. Buat untuk laporan itu kan harus ada grup kita masuk ke grup tersebut. Ya, kalau ada dibuatkan ya. Iya. Ya, bagus. Ada kendala lain? Misalkan di dalam kelompok, misalkan ada miskomunikasi, silakan insya Allah Bapak bantu ya. Ya Pak, misalkan saya targetnya nanti ingin ada kameja atau kaos KKN DR, silahkan saja Bapak ikut. Ya, ikut mayar itunya. Ya, akan jadi kenangan terindah ya. Kemudian, kalaupun nanti ada webinar, ya Bapak insya Allah bersedia jadi fasilitator. Ya, bikin sertifikatnya. Ya. Ya, apa rencana saya ada kegiatan pelatihan dengan berbasis online. Bapak berkenan untuk menjadi narasumber, insya Allah berkenan. Ya, insya Allah. Nanti teknis-teknis yang lainnya bisa dibantu. Ya. Coba ada lagi? Ada Dita? Mau menyampaikan sesuatu tidak? Kemudian gini, kan ada di YouTube ya yang memberikan sebuah informasi terkait KKN DR, ya silakan saja dipelajari ya.
Ya, dipelajari bagaimana mereka membuat sebuah teknis kegiatan KKNDR ini. Ya. Jadi membuat sebuah ya webinar ini di lingkungan setempat juga boleh, bagus. Ya, Neng Anggina misalkan membuat ya grup kecil gini lah, webinar gini, memberikan narasumber, ya, informasi yang terkait dengan dampak ya COVID, misalkan pola hidup sehat dan bagaimana sikap kita ya berperilaku dalam suasana yang terbatas ini. Ya, dan kita harus memberikan contoh yang bagus. Ya, mahasiswa kan punya rasa empati yang sangat tinggi. Ya, pakai masker. Ya. Tapi jangan misalkan ada orang yang tidak pakai masker dan kita langsung tegur secara keras, jangan juga. Ya, yang inilah, ya, yang baik misalkan. Nah, tapi kalau sudah sesuai dengan kapasitas kita nanti ketika ada pertemuan, misalkan kita ada pertemuan mengumpulkan warga yang tidak pakai masker, diingatkan, Ibu tolong punten, ya, pakai masker dulu, ya, cuci tangan dulu, ya, makan dulu dan lain sebagainya, jaga jarak dan lain sebagainya. Ya. Dari kelompok 291 ada perwakilan tadi yang menyampaikannya, ada nggak? Aku, Pak. Oh udah ya Neng Ajijah ya, 290 Iya. tadi sudah ya. 290 sah. Ayanditi 200 289, Pak. Oh dia 289. 290 berarti belum, sebelum ditutup. Siapa yang mau? Atau cukup saja semuanya sudah jelas? Insya Cukup? Allah, Pak. Jelas. Insya Allah, Ya. Pak. Kita tutup dengan pembacaan doa. Doa oleh siapa? Ancep Oleh doa Revi, ya. Boleh, Pak. Ya, sok. Silakan, Pak. Ancep. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi wa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, lancarkanlah kami dalam kegiatan KKNDR kami. Ya Allah, hindarkanlah kami dan keluarga kami dan serta masyarakat di lingkungan kami dari COVID-19. Dan ya Allah, lancarkanlah semua kegiatan mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung sehingga dapat kembali melaksanakan kuliah dengan normal pada suatu saat nanti. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Berapa ini, Nyok? Tutup saja ya semuanya. Semoga dapat melaksanakan dengan baik. Nanti ketemu di siklus 2. Ya, assalamualaikum Ya, Pak. Siap. warahmatullahi Dah. wabarakatuh. Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum.